Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kelas 7. Kita kembali lagi dengan pembelajaran IPA terpadu. Setelah minggu lalu kita belajar tentang sel dan jaringan, di mana kita memang sudah atau sedang memasuki bab sistem organisasi kehidupan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Jadi tingkatan hierarki kehidupan itu setelah sel, maka kumpulan sel itu namanya jaringan. Kita kemarin sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan maupun hewan gitu ya. Ternyata ada perbedaan antara jaringan tumbuhan dan hewan. Maka kumpulan jaringan itu kemudian akan menjadi yang dinamakan organ. Nah, organ seperti yang kita lihat pada gambar adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu. Jadi jaringan-jaringan yang punya fungsi sama itu berkumpul membentuk organ. Nah, organ pada tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah, ada biji gitu. Nah, itu adalah organ pada tumbuhan, di mana di setiap organnya itu terdiri dari bermacam-macam atau jaringan yang punya fungsi yang sama, atau paling tidak jaringan yang punya fungsi saling mendukung gitu ya. Seperti pada akar terdapat epidermis, ada flum, ada xilem, ada endodermisnya gitu. Seperti pada daun juga ada jaringan flumnya juga gitu ya. Kemudian pada batang pun seperti itu, ada stele, korteks, dan yang lain sebagainya. Pada bunga pun juga seperti itu. Nah, sedangkan organ pada hewan dan manusia itu ada kemiripan gitu, walaupun tidak semuanya memiliki kesamaan. Organ pada manusia itu atau hewan itu adalah ya paru-paru, usus besar ya, kemudian usus halus, kemudian ada otak gitu ya, yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali jaringan syaraf. Kemudian ada jantung, ada mata, ada hidung, ada telinga, itu adalah organ. Nah, organ-organ itu kemudian terbentuk atau menyusun sebuah sistem organ. Sistem organ ini apabila terjadi kerjasama antara berbagai organ yang mendukung satu fungsi gitu. Contohnya sistem pernapasan atau sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pengeluaran atau sistem ekskresi, sistem gerak gitu ya. Nah, itu sistem-sistem itu tersusun oleh organ-organ yang punya fungsi saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita lihat contohnya. Ini adalah sistem pencernaan ya. Jadi di sistem pencernaan itu adalah kita mulai dari mulut gitu ya. Mulut di sini ada kelenjar air ludah, yang itu juga sebenarnya organ juga ya, yang membantu proses pencernaan secara mekanis di dalam mulut ya. Kemudian masuk ke kerongkongan, ini pun juga organ ya, sebagai penyalur gitu ya. Kemudian dia masuk, ada hati, ada pankreas, ada usus besar sampai ke anus gitu. Ada lambung di sini gitu ya, ada pankreas, ada usus. Nah, ini adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia gitu. Jadi kalau ditanya apa saja organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia, kita mulai dari mulut, lidah gitu ya, ada kerongkongan, ada lambung, ada hati, ada pankreas, ada ususnya ada usus besar, ada usus halus juga, kemudian ada anus. Nah, kita lihat lagi sistem organ yang lainnya. Oke, kita masuk ke sistem apa ini?
Kalau sudah ada gambar jantung dan ada gambar pembuluh, berarti kita masuk ke sistem peredaran darah. Dalam hal ini adalah manusia. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu memiliki sistem peredaran darah yang lebih lengkap daripada makhluk hidup yang lainnya. Karena pada sistem peredaran darah manusia itu merupakan gabungan antara sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, apa saja organ-organ yang membantu atau yang bergerak atau yang bekerja pada sistem peredaran darah manusia? Itu ada jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Maka pembuluh darah ini juga organ. Kemudian nanti juga darah-darah yang mengandung CO2 dari sel-sel tubuh itu kembali lagi ke jantung, tetapi dibersihkan dulu di paru-paru, sehingga jantung, pembuluh darah, paru-paru itu merupakan organ yang dibutuhkan atau yang bekerja dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, kita masuk ke mana ini? Kalau sudah ada paru-paru yang besar seperti ini, maka masuknya adalah ke sistem pernapasan. Oke, sistem pernapasan itu terdiri dari organ apa aja sih? Nah, dimulai dari hidung, ada faring, ada laring, ada tenggorokan. Bedakan ya. Kalau dulu zaman SMP Ustazah Widya susah membedakan antara tenggorokan sama kerongkongan. Ya, kalau tenggorokan itu dipakai untuk bernapas, kalau kerongkongan dipakai untuk mencerna atau di dalam proses pencernaan makanan ya. Sudah sampai ke tenggorokan, langsung masuk ke paru-paru. Di paru-paru dia akan terjadi pertukaran udara di sini nih, di ujung-ujung cabang-cabang bronkiolus ini atau yang diberi nama alveolus. Nah, itu adalah organ gitu ya. Nah, kemudian ini adalah organ-organ penyusun sistem pernapasan pada manusia. Nah, kemudian sistem-sistem organ di dalam tubuh kita, tadi ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem gerak, kemudian ada sistem ekskresi atau sistem pengeluaran yang tidak kita bahas tadi di sini. Itu kemudian akan bekerja bersama ya untuk mendukung satu individu atau satu manusia atau satu hewan atau satu tumbuhan untuk beraktivitas dalam kehidupannya gitu. Jadi dalam satu diri kita ini setiap detiknya itu bergerak atau beraktivitaslah semua sistem itu. Kalau kita lagi makan berarti sistem pencernaannya gitu ya. Bahkan kalau kita sudah nggak makan pun di dalam mungkin sistem pencernaannya sedang mencerna makanan yang tadi kita makan. Kita lagi duduk, sistem pernapasan bekerja karena kita kan bernapas. Dan yang lebih penting lagi, bahkan kita tidur pun selama kita masih hidup, sistem peredaran darah terus bekerja. Karena sistem peredaran darah kalau sampai jantung berhenti berarti kita sudah tidak hidup. Maka semua sistem-sistem organ itu kemudian akan mendukung aktivitas satu makhluk hidup. Begitu. Baik, itu tadi yang bisa Ustazah Widya sampaikan. Setelah ini kita masuk ke forum diskusi. Nanti bisa tinggalkan di kolom komentar Google Classroom jika mau ada yang didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum.